Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Vina Ika Damayanti, Sarjana Farmasi Apoteker dalam mata pelajaran Dasar Kefarmasian 1, Bab 2 tentang obat dan sediaan. Pengertian obat secara umum. Obat ialah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar guna mencegah, meringankan, ataupun menyembuhkan penyakit. Sedangkan menurut undang-undang yang dimaksud dengan obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi, yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan salep, tablet, pil, supositoria, atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, obat paten, yakni obat dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, obat baru, yakni obat yang terdiri atau berisi zat baik sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Yang keenam, yaitu obat generik, adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat. Yang pertama, menurut kegunaannya, obat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menyembuhkan atau terapeutik. Yang kedua, untuk mencegah atau profilaktik. Yang ketiga, untuk diagnosa atau diagnostik. Sedangkan menurut cara penggunaannya, obat dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, medicamentum ad usum internum, itu untuk pemakaian dalam, adalah obat yang digunakan melalui oral dan diberikan tanda etiket berwarna putih. Sedangkan yang kedua, medicamentum ad usum externum atau sebagai pemakaian luar, adalah obat yang cara penggunaannya melalui non-oral atau selain oral dan diberikan tanda etiket berwarna biru. Contohnya yaitu implantasi. Yang kedua, injeksi, kemudian obat-obat topikal seperti salep, kemudian kompres. Untuk membran mukosa, rektal, vaginal, nasal atau hidung, optal atau untuk mata,
Aurical atau untuk telinga, dan Solutio atau Gargarisma untuk obat kumur atau cuci mulut. Sedangkan yang ketiga, menurut cara kerjanya, obat dibagi menjadi dua, yaitu secara lokal yang artinya obat yang bekerjanya pada jaringan setempat saja. Seperti contohnya obat-obat yang digunakan secara topikal atau pemakaiannya di kulit, contohnya salep, linimenta, dan krim. Yang kedua, secara sistemis, yaitu obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Contohnya ada tablet, kapsul, kemudian obat minum berupa sirup, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut Undang-Undang Kesehatan, obat digolongkan dalam bermacam-macam golongan. Yang pertama, obat narkotika atau nama lainnya obat bius. Tentunya kalian sudah pernah dengar apa itu narkotika. Ya, obat dalam golongan ini hanya diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan. Nah, untuk lambang obat narkotika yaitu palang medali merah, tertera pada gambar yang kalian lihat. Nah, ini contoh dari obat narkotika. Ada kokain, ada heroin, kemudian ada nikotin, LSD, opium, morfin, marijuana. Nah, ini getah yang keluar dari buah opium, contohnya. Kemudian ini tanaman dan buah opium. Nah, yang kedua yaitu obat psikotropika atau disebut juga obat berbahaya. Obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran atau perasaan atau kelakuan orang. Nah, ini untuk lambang obat psikotropika yaitu huruf K dengan dasar merah yang huruf K-nya menyentuh lingkaran berwarna hitam. Ini contoh tablet ekstasi untuk obat psikotropika. Selanjutnya yaitu obat keras adalah semua obat yang pertama mempunyai takaran maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras. Yang kedua, diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Ya, sama seperti tadi ya, psikotropika untuk simbolnya. Kemudian obat baru yang kecuali dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan tidak membahayakan. Kemudian selanjutnya berupa sediaan parenteral atau obat suntik. Nah, ini contohnya untuk lambang obat keras, sama seperti obat psikotropika. Selanjutnya untuk obat bebas terbatas, yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Nah, lambangnya yaitu lingkaran dengan di dalamnya berwarna biru untuk lambang obat bebas terbatas. Nah, untuk P nomor 1 ada awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu obat bebas.
yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, simbolnya seperti ini ya untuk obat bebas. Nah, sebagai tugas nanti silahkan kalian golongkan dari obat yang ada di tengah. Ada paracetamol elixir, miconazole cream, amoxicillin tablet, kodein HCl tablet, vitamin C tablet. Itu termasuk ke dalam golongan obat yang mana? Obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, atau obat narkotika. Silahkan kalian kerjakan setelah selesai mencatat tugas ini ya. Kemudian untuk sumber obat, obat yang kita gunakan itu berasal dari berbagai sumber, antara lain dari tumbuhan atau flora nabati, seperti digitalis folium, kina, minyak jarak, kemudian hewan atau fauna hayati seperti minyak ikan, adep selanai, sera, kemudian mineral atau pertambangan seperti kalium yodida, garam dapur, parafin, dan vaselin. Sedangkan sintetis atau tiruan atau buatan itu seperti contohnya kamfer sintetis atau vitamin C. Untuk mikroba seperti antibiotika, penisilin atau Penicillium notatum. Dari sumber-sumber ini, supaya lebih sederhana dan lebih mudah dalam pemakaian dan penyimpanannya, masih harus diolah menjadi sediaan kimia dan sediaan galenis. Contohnya, simplicianya yang berupa belladonna herba, preparat kimianya bisa berupa atropin sulfas, scopolamine hidrobromidum, dan preparat galenisnya berupa belladonna extractum atau belladonna tinctura. Sedangkan untuk simplicia opium, preparat kimianya berupa morfine hidrokloridum atau kodein hidrokloridum. Untuk preparat galenisnya berupa OPI extractum atau OPI tinctura. Pelajaran hari ini, pertemuan kita hari ini, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar, jaga kondisi tubuh untuk selalu tetap semangat, tetap berpikir positif, karena dengan demikian akan menaikkan imunitas kalian. Makan makanan yang bergizi, tetap terapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.